anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan ceria. Hari ini kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi. Untuk tahu cara mengidentifikasi teks eksplanasi, kita akan mengingat kembali apa saja bagian dari teks eksplanasi. Bagian pertama ada pernyataan umum, kemudian ada deret penjelas, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengolahan garam. Siapa yang tak kenal dengan garam? Selain sebagai salah satu bumbu penting dalam memasak, garam memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Garam mengandung natrium yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuh. Selain itu, kandungan yodium pada garam juga bermanfaat bagi pertumbuhan anak dan mencegah penyakit gondok. Baru-baru ini, rasa garam yang asin ternyata dapat berubah menjadi manis bagi para petani garam di Jepara. Para petani garam yang betul-betul mengandalkan perekonomian sepenuhnya pada lautan yang luas dan teriknya sinar matahari ini memang punya alasan untuk berbahagia. Juli hingga Agustus 2017 merupakan puncak panen garam di Jepara. Harga garam di musim panen ini melambung tinggi. Harga panen yang biasanya sekitar Rp500 per kilogram ini mampu menembus angka jual Rp3.500 per kilogram. Peningkatan harga garam pada panen kali ini disebabkan kebutuhan industri yang tinggi akan garam dan pengasingan. Ketua Kelompok Usaha Bersama Tirta Petani, Bapak Rafiq, mengatakan bahwa harga garam meningkat akibat gagal panen di tahun sebelumnya yang menyebabkan stok garam menyusut dan cenderung langka di pasaran. Faktor alam memang menjadi penyebab utama gagalnya panen garam. Jika hujan, maka semuanya dipasang dan harus dimulai dari awal lagi. Dengan demikian, diperlukan panas matahari yang berlangsung setiap hari tanpa terganggu oleh hujan. Lalu, apakah yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan garam? Untuk menghasilkan garam dengan kualitas terbaik, para petani harus memperhatikan kondisi air laut, cuaca, dan faktor tanah. Di Indonesia, tidak semua air di daerah pantai dapat dibuat menjadi garam. Jika daerah tersebut berdekatan dengan hilir sungai, maka kemungkinan besar air laut yang berada di sana sudah tercampur oleh air tawar. Cuaca juga memegang peranan penting dalam proses pembuatan garam. Cuaca yang berangin akan mempercepat penguapan air laut yang ditampung petani. Daya serap tanah juga sangat berpengaruh, terutama bila petani menggunakan cara tradisional. Hal ini disebabkan jika air laut merembes dengan cepat ke dalam tanah, maka garam yang dihasilkan tidak akan terlalu banyak. Lahan garam akan diperkirakan terus bertambah. Selain karena prosesnya yang cukup sederhana, selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk membuat tambak garam juga tidak sebesar biaya beternak udang. Akan tetapi, untuk melakukan kegiatan tersebut, petani garam harus bergantung terhadap kondisi alam. Nah, pada bagian pertama, pernyataan umum, itu masih ingat, itu menceritakan informasi yang banyak diketahui orang. Kalau tadi berbicara tentang pengolahan garam, berarti membahas tentang siapa yang tidak kenal garam. Nah, jadi pernyataan umum pada bacaan ini terdapat pada paragraf pertama. Sedangkan pada bagian 2, pada deret penjelas, itu menginformasikan hal-hal khusus. Ya, itu dibahas
Lebihnya pada bacaan tadi di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita lihat. Pada paragraf kedua ini terlihat membahas tentang bagaimana para petani di daerah Jepara saat ini mengalami kenaikan harga pada garam sendiri pada musim panen ini. Sedangkan yang bagian ketiga itu membahas tentang penyebab panen tahun ini meningkat. Nah, di situ. Kemudian penyebab panennya juga menurun juga dijelaskan. Mengapa kok bisa gagal panen? Sedangkan pada lanjutannya pada paragraf keempat ini membahas tentang proses pembuatan garamnya. Bagaimana agar bisa dihasilkan garam yang berkualitas terbaik. Ternyata semua itu bergantung terhadap kondisi alam. Di paragraf keempat. Pada bagian ketiga, yaitu kesimpulan, karena di sini di kesimpulan itu bisa bukan keharusan ya, namun bisa terbuat opini atau tanggapan, kemudian juga ada ringkasan dari isi sendiri juga bisa. Jadi di sini lebih beropini tentang isi dari pernyataan penjelas. Bahwa kalau misalnya mau membuka lahan untuk pertanian garam itu tidaklah mahal, namun di sini juga ditegaskan bergantung terhadap kondisi alam. Nah, demikian anak-anak cara mengidentifikasi tentang bagian-bagian teks eksplanasi. Mudah sekali bukan? Kamu tinggal melihat bagian pernyataan umum, kesimpulan, yang lainnya silahkan dilihat sebagai deret penjelas. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.